Perhatikan sekeliling Anda. Gagasan untuk memulai sebuah usaha bersumber dari ide-ide yang ada di sekeliling manusia. Kunci berjualan yang baik adalah menjual produk atau jasa di saat yang tepat, yaitu ketika waktu untuk membuka sebuah usaha memang tepat dan ketika konsumen yang dituju sedang membutuhkan dan menginginkan barang tersebut. Seorang entrepreneur harus bekerja keras untuk memasarkan produknya agar bisa diterima oleh masyarakat. Wirausahawan tersebut harus berjuang untuk meraih kepercayaan dari banyak pihak agar produk atau jasa yang ia tawarkan diterima dengan baik oleh banyak kalangan. Selanjutnya, menjalani proses untuk sebuah tujuan atau goal oriented. Membuat gagasan usaha dan membangun kemandirian. Yang kedua, start, mulai dari sumber daya sekecil apapun sekarang. Yang ketiga, proses, menelan pil pahit, kesulitan, dan kegagalan di awal demi sebuah kesuksesan. Dan yang terakhir, goal, teruslah berusaha agar menemukan jalan kesuksesan, sampai Allah memantaskan diri Anda untuk sukses. Dimulai dari start saat ini, seorang wirausahawan jangan terpaku pada perolehan laba yang cepat, akan tetapi cepat menguap dan hilang. Gaya hidup seorang wirausahawan juga menentukan keberlangsungan sebuah usaha. Keberlangsungan dalam sebuah usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, misalnya teknologi, para pekerja, dan para pelanggan. Ketika seseorang mempunyai gagasan untuk berwirausaha, maka pertama kali yang dilakukan adalah melihat, mendengar, berbicara, bermimpi, dan berteori. I hear, I forget, I saw, I remember, I do, I understand. Dari ungkapan Confucius di atas dijelaskan bahwa ketika seseorang hanya mendengar saja, maka ia akan bisa lupa. Ketika seseorang wirausaha hanya melihat cara-cara seseorang sukses dalam usahanya, maka ia hanya mengingat kesuksesan tersebut. Akan tetapi, ketika seseorang melakukan praktik untuk berwirausaha, mencoba membangun sebuah usaha dan memperjuangkannya, maka ia akan memahami arti wirausaha. Ia akan meraih kesuksesan apabila ia menjalankan usahanya dengan baik. Selanjutnya, menjalani proses. Wirausaha merupakan sikap di mana seseorang mampu memilih dan memilah mana prioritas yang harus didahulukan dan mana aktivitas yang harus ditunda karena hanya membuang-buang waktu saja. Menjadi seorang wirausaha juga sosok yang mampu bekerja secara teamwork dan mampu bersinergi dengan pihak manapun. Mereka yang mendambakan win-win solution dan bukan mau menang sendiri. Tujuan usaha goal oriented. Ekdar 2013 dalam Farid 2018 menjelaskan unsur dasar dalam menuju goal. Pertama, harga atau nilai. Wirausahawan harus menghasilkan produk yang berbiaya rendah agar harga jual produk mampu bersaing. Kedua, wirausahawan harus bisa menyenangkan konsumen agar konsumen puas. Ketiga, pengalaman konsumen tentang baik atau buruknya produk atau jasa akan menjadi suatu catatan penting. Keempat, atribut produk harus bisa ditingkatkan agar bisa dikenal oleh konsumen maupun karyawan. Dan kelima, layanan yang istimewa dan unik. Membangun usaha dengan berorientasi pada demand. Penjualan jasa termasuk kategori bisnis masa depan karena pergeseran gaya hidup. Beberapa pertimbangan lainnya juga harus dilihat dalam rangka memutuskan produk atau jasa yang akan dijadikan objek berwirausaha. Misalnya, ke barang-barang manufaktur yang lebih canggih dan modern. Untuk memahami peluang yang ada, berikut langkah-langkah yang bisa menjadi acuan untuk mengenali peluang untuk berwirausaha. Yang pertama, peluang tidak bisa ditangkap jika hanya dibicarakan saja. Peluang yang baik adalah peluang yang dapat ditangkap dan bisa mengatasi permasalahan orang banyak. Yang kedua, peluang dapat timbul dengan sendirinya. Jika mempersiapkan diri untuk menangkapnya, manusia akan mempersiapkan diri untuk mendapatkan peluang, sehingga peluang bisa menghasilkan uang. Yang ketiga, melakukan hijrah dari sifat perorangan menjadi berbadan hukum. Hijrah dimaknai dengan melakukan ekspansi dari usaha yang tadinya dikerjakan sendiri menjadi usaha yang dikerjakan oleh beberapa pegawai. Yang keempat, temukan peluang-peluang yang baru untuk menjadikan perusahaan tumbuh dan naik kelas. Mengeksplorasi segala permasalahan yang muncul dalam sebuah usaha merupakan satu usaha dan upaya untuk mengelola sebuah usaha. Membangun usaha dengan memanfaatkan jaringan pertemanan dan persaudaraan. Dalam Islam, perintah untuk bersilaturahmi dikaitkan dengan dua hal.
yaitu umur yang panjang dan juga rezeki yang semakin meluas. Dua hal tersebut berkaitan dengan jaringan emosional yang terbangun di antara orang-orang yang sering bersilaturahmi. Seorang wirausaha tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan usahanya. Namun, ada keterkaitan dengan pihak luar baik sebagai pemasok, pelanggan, maupun pedagang perantara. Oleh karena itu, diperlukan suatu jaringan usaha agar usaha yang dijalankan berkelanjutan. Selanjutnya, beberapa cara untuk memulai usaha yang bisa dilakukan hanya dengan memanfaatkan jaringan pertemanan dan persaudaraan. Yang pertama, menjadi maklar dan perantara. Menjadi maklar relatif sangat mudah sekali. Bisa dilakukan dengan akad perantara, perwakilan, pengupahan, atau sistem bonus. Dalam bisnis online, maklar biasa disebut pelaku dropshipping karena ikut menjualkan produk atau jasa seseorang. Akan tetapi, menjadi perantara akan relatif lama untuk bisa sukses dan besar, karena hanya menjualkan produk atau jasa orang lain dan tidak mempunyai produk atau jasa sendiri. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan orang lain. Untuk bisnis dengan cara mudharabah, seorang pengelola madrib mendapatkan pinjaman modal dari pemilik modal, sahibul mal. Pengelola harus dilakukan seseorang yang sudah profesional dan memiliki skill yang baik, bukan dilakukan oleh seseorang yang sedang akan memulai sebuah bisnis. Dan yang ketiga, menjual keahlian yang dimiliki. Ketika seseorang mempunyai kemampuan dan keahlian, dengan adanya jaringan yang baik, maka keahlian dan kemampuannya akan bisa dihargai dengan baik. Misalnya, ketika seseorang bisa membuat website, maka ia akan menjual hasil dari keahliannya tersebut kepada kolega dan juga teman-teman dekatnya. Kolega dan teman-teman tersebutlah yang nantinya bisa memasarkan produk tersebut dengan cara word of mouth. Berikutnya, membangun usaha dengan berorientasi pada passion dan hobi. Wirausahawan yang memulai usahanya berdasarkan passion dan hobinya adalah mereka ingin dan mencoba memproduksi barang atau jasa untuk memuaskan diri mereka. Mereka berpikir bahwa hobi yang mereka geluti akan mampu membuka peluang untuk berusaha, sehingga bisa menghasilkan profit dan benefit dari hobi tersebut. Banyak sekali kisah kesuksesan wirausahawan yang memulai usahanya dari hobi mereka. Sebut saja Bandi Simban Mata. Ia berkata, "Sekarang saya bisa membuktikan kepada orang tua dan keluarga bahwa hobi yang selama ini saya geluti bisa menjadi pekerjaan yang layak untuk menghidupi banyak orang dan bisa mencetak banyak wira swasta muda lainnya." Membangun usaha dengan berorientasi pada pemanfaatan barang sekaligus. Keinginan yang sangat kuat untuk menciptakan suatu produk dari barang-barang bekas dengan memotivasi pelestarian alam menjadikan seorang wirausahawan memiliki jiwa pencipta. Sosok ini melihat ada peluang dari barang-barang bekas tersebut untuk menjadikan uang. Beberapa wirausahawan bahkan bisa menciptakan nilai dari produk tertentu dengan berbahan baku sumber daya alam yang terbuang dan banyak ditemukan di lapangan. Berbisnis tidak harus selalu dimulai dengan membuat produk, karena seseorang dapat memulai bisnisnya dengan menciptakan nilai, yaitu membuat pasar yang dikehendaki. Beberapa hal yang menandaskan bahwa berbisnis itu tidak harus selalu karting produk, akan tetapi bisnis adalah karting Paul sebagai berikut. 1. Sebuah usaha itu karting Paul harus berpikir bahwa bisnis adalah karting Paul. Seseorang yang punya latar belakang teknik bisa terpaku pada aspek-aspek teknis dan perbuatan atas formulasi tertentu, sehingga seringkali banyak orang yang beranggapan bahwa bisnis adalah proses membuat produk. 2. Gunakan tangan orang lain. Menggunakan tangan orang lain untuk menciptakan sebuah produk merupakan cara yang efektif untuk menciptakan produk itu sendiri. Seseorang entrepreneur haruslah lebih fokus pada penciptaan nilai daripada membuat produk, karena produk bisa dikerjakan oleh banyak orang. 3. Penciptaan Paul akan mempermudah pemasaran produk. Jika seseorang menciptakan Paul, maka ia akan berpikir bahwa ia tidak akan kesulitan memasarkan produknya. Sebaliknya, jika seseorang hanya berfokus pada karting produk, sudah pasti akan merasa kesulitan untuk mendapatkan pasar, karena pasar belum tentu mengikuti produknya. 4. Sebuah usaha bukan mengikuti mata rantai produk atau produksi, akan tetapi mengikuti mata rantai nilai. Jika hanya berfokus pada produksi, maka akan kelelahan dan hanya memprioritaskan produksi itu sendiri. Kemungkinan besar yang dilakukan oleh seorang entrepreneur adalah tidak memikirkan apakah pasar itu bersedia untuk membeli atau tidak. 5. Mencari lokasi yang murah dan mudah dijangkau konsumen. Lokasi yang mahal sudah tidak penting lagi, karena sekarang masyarakat sudah terhubung dengan teknologi informasi. Setiap saat orang akan bisa menelpon dan menggunakan internet dengan mudah, sehingga akses akan menjadi lebih penting daripada lokasi fisik.
6. Berorientasi pada pasar. Orientasi kepada pasar menjadikan suatu produk diproduksi dengan mengikuti keinginan pasar, bukan berdasarkan kemampuan memproduksi. Konsekuensinya adalah ilmu teknis yang dimiliki belum tentu bermanfaat secara langsung. Namun dalam jangka panjang, ilmu teknis akan sangat mendukung sekali.